Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniwa Fauzi. Saya dari kelas akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan penyusutan aset tetap. Yang pertama, pengertian penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau bisa disebut depreciable asset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Proses pengalokasian biaya aset tetap selama umur ekonomisnya melalui pencatatan akuntansi. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin, perabotan, teknologi informasi. Adapun tujuan penyusutan yang pertama mengalokasikan biaya aset tetap ke dalam biaya operasional dan mencerminkan penurunan nilai aset tetap karena menggunakan dan waktu. Yang kedua, tujuan akuntansi mengurangi nilai aset tetap dalam neraca dan membuat laporan keuangan yang akurat dan transparan. Yang ketiga, tujuan ekonomi meningkatkan efisiensi menggunakan aset dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Adapun alasan penyusutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, alasan ekonomi. Satu, penurunan nilai aset karena penggunaan dan waktu. Kedua, hilangnya nilai ekonomis aset. Ketiga, biaya perawatan dan perbaikan meningkat. Keempat, perubahan teknologi membuat aset berkurang efektif. Yang kedua, alasan akuntansi. Satu, mengakui bahwa penyusutan sebagai beban operasional. Kedua, mengurangi nilai aset tetap dan neraca. Tiga, membantu laporan keuangan yang akurat dan transparan. Keempat, memenuhi standar akuntansi keuangan. Metode penyusutan, terdapat 3 jenis metode penyusutan yang dapat digunakan menurut PP nomor 71 2010, yaitu garis lurus, itu bisa disebut straight line method, saldo menurun ganda, double declining balance method, ketiga unit of produksi method. Adapun metode garis lurus, depresiasi per tahun dihitung dengan formula sebagai berikut. Depresiasi sama dengan buka kurung harga perolehan kurang estimasi nilai sisa, tutup kurung dikurang estimasi masa manfaat. Ilustrasi, harga sebuah printer adalah sebesar 5 juta. Estimasikan bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kemampuan mencetak 100.000 lembar kertas. Setelah masa manfaatnya habis, printer tersebut diharapkan dapat dijual dengan seharga 500.000. Estimasi nilai sisa. Jika printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka perhitungannya depresiasi sama dengan buka kurung 5 juta dikurang 500.000 dikurang 3 tahun dan hasilnya sebesar 1.500.000 per tahun. Adapun saldo menurun ganda. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan formula depresiasi sama dengan 1% dikurang estimasi masa manfaat dikali 2 dikali harga perolehan. Melanjutkan ilustrasi slide sebelumnya, maka besaran depresiasi ada sebagai berikut. Adapun tabel penyusutan dengan metode menurun ganda, tahun ke-0 penyusutannya 0, penyusutan 0, akumulasi penyusutan 0, nilai buku sebesar 5 juta. Tahun ke-1 presentasi penyusutan 66,67%, penyusutan sebesar 3.333.333 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 3.333.333 rupiah. Nilai buku sebesar 1.666.667 rupiah. Tahun kedua 66,67%, penyusutannya sebesar 1.111.111 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 4.444.444 rupiah. Nilai buku sebesar 555.556 rupiah. Adapun tahun ketiga 66,67% sebesar penyusutan sebesar 55.556 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 4.500.000, nilai buku sebesar 500.000.
Adapun metode unit produksi, yang pertama metode ini produksi menghasilkan perhitungan alokasi sejumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus depresiasi harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa dikurang estimasi manfaat produksi dikali produksi tahun ini. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama dengan sebelumnya, dengan tambahan informasi bahwa tahun ke-1 mencetak 50.000 lembar, tahun kedua mencetak 30.000 lembar, dan tahun ketiga 20.000 lembar. Maka depresiasi tahun pertama adalah depresiasi sama dengan 5 juta dikurang 500.000 dikurang 100.000 lembar dikali 50.000 lembar. Dan hasilnya sebesar 2.250 lembar. Kesimpulannya, penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional tertentu, suatu entitas. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.